Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang PT yang akan IPO, yaitu PT Proma Plasindo Tbk. PT ini didirikan pada tanggal 6 Mei 1962 dengan kegiatan usaha yaitu bergerak di bidang perusahaan holding, real estate, aktivitas kantor pusat, dan aktivitas konsultan manajemen yang berkantor pusat di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadwal IPO sementara PT Proma Plasindo Tbk, perkiraan jadwal penawarannya yaitu dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 5 November 2021 dengan perkiraan tanggal efektif tanggal 16 November 2021. Masa perkiraan umum perdana tanggal 16 sampai 23 November 2021 dan dengan pencatatannya itu di tanggal 23 November 2021. Tanggal distribusi saham dan pengeluaran seri 1 ini tanggal 24 November 2021 dengan pencatatannya sehari kemudian yaitu tanggal 25 November 2021. Dalam PT ini terdapat saham dan sebagai pemanisnya yaitu pengeluaran seri 1. Saham sendiri yang akan diperdagangkan sebesar 435 juta lembar dengan nilai nominal Rp100 yang didapat dari 20% modal listed. Harga penawarannya ini dibuka dari harga Rp120 sampai dengan harga Rp145 dengan jumlah penawaran secara keseluruhan 63 miliar 75 juta rupiah dengan kepemilikan manajemen dan karyawan sebesar 43.500.000 dan saham yang dicatat sebesar 2 miliar 175 juta rupiah. Pengeluaran seri satunya di sini yang akan diterbitkan yaitu sebesar Rp217.500.000 yang berasal dari 12,5% modal yang di-stock dengan jangka waktu 6 bulan sesuai dengan tanggal yang dicatat dan minimal 1 hari setelah pencatatan efek. Struktur pemegang saham PT Plasindo Tbk ini dipegang oleh Wilanto Ismadi dengan nilai yang terbesar yaitu 45%. Lalu PT Intan Pariwara, Arwan Sunardi, Kirsanto Wijaya, Sang Widya Suti. Dengan modal yang ditempatkan dan di-stock dengan total 174M nilai nominalnya dan jumlah sahamnya 1M740 juta. Tawaran umum pemegang saham ini nilai nominalnya Rp100 per saham. Data ini yaitu data setelah IPO dengan nilai masyarakat, jumlah sahamnya 435 juta, nilai nominalnya 43.500.000.000, yaitu sebesar 20% dari saham yang dimiliki oleh PT Proma Plasindo Tbk. Modal yang ditempatkan di sini, jumlah sahamnya sebelum penawaran 174 miliar
Dan setelah IPO 217 miliar 500 juta dengan saham dalam pos total. Jumlah saham sebelum IPO 522 miliar dan setelah IPO nilai nominalnya sebesar 470. Berikut adalah data warapan seri 1 sebelum terdapat warapan seri 1 dan setelah ditambah warapan seri 1 sebagai pemanis. Sebelumnya modal yang di-store itu sebesar 217 miliar 500 juta dan setelah terdapat warapan seri 1 jumlah nilai nominalnya sebesar 239 miliar 200 miliar 750 juta sebesar 9,9% kepemilikan dari PT Proma Plasido Tbk. Tujuan dari IPO di sini dana berdasarkan saham akan digunakan sebanyak-banyaknya 38 miliar untuk pelunasan hutang pihak ketiga, yaitu hutang kepada PT Usaha Gema Jaya dan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital sebanyak 44 miliar 500 juta akan digunakan sebagai pinjaman kepada entitas anak BI untuk pembelian penambahan mesin. Sebanyak 2 miliar 850 juta rupiah akan digunakan untuk pembelian 2 bidang tanah di Klaten. Sebanyak 2 miliar 550 juta rupiah akan digunakan sebagai pinjaman kepada Bino. Dan sisanya akan digunakan oleh entitas anak BMS dengan skema pinjaman untuk modal kerja seperti membeli dan memperbanyak stok barang di cabang. Dan penggunaan dana untuk warapan seri 1 yang pertama biaya jasa pinjaman, lalu biaya penyelenggaraan, biaya penjualan, biaya profesi penunjang pasar modal, biaya jasa akuntan publik, biaya jasa konsultan hukum, dan biaya jasa notaris. Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal. Yang terakhir biaya lainnya yaitu biaya sebagai contoh untuk OJK dan BEI. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui profil dari perusahaan Perma Plasindo Tbk yang akan IPO dan mengetahui tujuan dari adanya IPO tersebut, kita akan melakukan review atas laporan keuangannya. Yang pertama ini ada total asetnya per 31 Juli 2021 yang belum diaudit. Itu ada 418 miliar 424 juta 285.876 dan total liabilitasnya sebesar 139 miliar ini telah ada peningkatan dari sebelumnya yang 111 dan total ekuitasnya ada 278 miliar 790 juta 65.629. Atas posisi keuangan ini, jika kita tarik rasio debt to equity rasionya per 31 Juli itu liabilitasnya itu 50% dari total ekuitasnya. Dan untuk 31 Maret itu ada 39% total liabilitasnya dari ekuitas. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya ini semua terjadi penurunan atas liabilitasnya ya. Sebelumnya itu ada
liabilitasnya itu sebesar 103%. Jadi jauh banget di atas ekuitas. 2019 mulai menurun dengan total 95% dan 2020 menjadi 74%. Untuk total liabilitas dengan aset dari 2018, 19, dan 2020 itu, mulai 2018 itu total liabilitasnya itu sebesar 51% dari total asetnya, dan 2019 itu juga mulai menurun ya, jadi 49%, dan 2020 itu juga mengalami penurunan lagi jadi 42%. Untuk per 2021 ini total liabilitasnya itu sekarang per 31 Maret kemarin itu ada 28% dari total aset, dan per 31 Juli mengalami sedikit kenaikan jadi 33% dari total asetnya. Oke, untuk total asetnya kalau kita lihat secara mendetail ini untuk tahun 2018, 2019, 2020 dan di tahun 2021 ini, di 2018 ada 423 miliar dan di 2019 itu ada sedikit kenaikan 424 miliar. Kira-kira naik sekitar 1,5 miliar ini. Nah, dan di 2020 ini ada penurunan yang cukup drastis ya dari total asetnya. Ini mungkin disebabkan karena adanya piutang yang sudah dibayar. Dari piutang pihak berelasi ini ada penurunan sekitar 6 miliar. Dan piutang usaha pihak ketiga juga mengalami penurunan. Kalau di aset lancarnya itu ada penurunan di uang muka dari pihak ketiga yang sebelumnya ada 3,5 miliar ini menjadi 28 juta, dan investasi saham ini mengalami penurunan sekitar 10 miliar dari sebelumnya 28 miliar menjadi 18 miliar. Untuk 2021-nya dari 2020 sebelumnya 366 miliar mengalami kenaikan lagi menjadi 391 miliar, dan di Juli sebelum diaudit ini ada 418 miliar asetnya. Untuk bagian liabilitasnya, jika kita lihat secara mendetail ini, di tahun 2018, 2019, dan 2020 ini, pada 2018 total liabilitasnya ada 214 miliar, dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 207 miliar, dan di 2020 ini penurunan yang cukup drastis menjadi 155 miliar. Penurunannya ini dari 2019 ke 2020 bisa kita lihat di utang usaha yang sudah dibayar ya. Sebelumnya ada 14 miliar menjadi 4 miliar. Terus utang lain-lain yang sebelumnya 2,4 miliar menjadi 1,6 miliar. Untuk utang lain-lain pihak ketiganya ini tidak terlalu signifikan penurunannya. Selanjutnya ini ada utang bank yang dalam tempo 1 tahun ini mengalami penurunan yang cukup jauh ya. Sebelumnya 56 miliar menjadi 19 miliar. Untuk liabilitas jangka panjangnya tidak ada yang cukup signifikan ya. Cuman di 2020 ini ada liabilitas atas sewa, sebelumnya nggak ada ini sebelumnya. Dan yang lainnya tidak ada yang cukup signifikan lagi penurunannya. Untuk di 2021-nya ini total liabilitasnya pada bulan Mei itu ada 111 miliar. Dan di bulan Juli sebelum audit itu ada 139 miliar. Dari bulan Mei ke bulan Juli ini peningkatan yang cukup drastis itu ada di utang banknya ini, yang dalam tempo 1 tahun itu dari 15 miliar sebelumnya menjadi 38 miliar. Untuk yang lainnya mungkin ada di utang usaha pihak ketiga nih, sebelumnya dari 11 miliar menjadi 15 miliar. Untuk yang lainnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari Mei ke Juli di 2021.
Untuk detail dalam ekuitasnya bisa dilihat seperti berikut. Untuk di 2018 total ekuitas itu ada 208 miliar dan 2019 ada 217 miliar dan di 2020 ada sedikit penurunan menjadi 211 miliar. Dan untuk di 2021 ini ada peningkatan yang cukup signifikan karena adanya penambahan modal. Sebelumnya di 2020 modal yang disetorkan hanya 12 miliar 800 juta menjadi 174 miliar. Makanya jadi terjadi peningkatan modal yang cukup signifikan ini. Dan di bulan Juli pun sama menjadi 278 miliar. Ini karena adanya peningkatan modal. Oke. Untuk selanjutnya itu ada rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio usaha. Di 31 Desember 2018, untuk rasio laba rugi tahun berjalan dibagi dengan penjualan itu ada 3,56%. Di 2019 itu sedikit penurunan menjadi 2,84%. Dan di 2020 ini ada mengalami kerugian minus 1,01%. Untuk di 2021-nya sampai dengan bulan Maret itu mengalami keuntungan 1,32% dan di Juli itu 1,04%. Untuk selanjutnya laba rugi tahun berjalan dibanding jumlah ekuitas. Pada 2018 itu ada 6,09%. Di 2019 itu ada 4,80% dan 2020 itu minus 1,28%. Untuk di 2021 sampai dengan bulan Maret itu 0,33% dan 31 Juli itu 0,53%. Selanjutnya laba rugi tahun berjalan dibagi jumlah aset. Di 2018 itu ada 3%, 2019 2,46%, 2020 minus 0,73%, dan pada saat 31 Maret itu 0,27%, dan di bulan Juli 2021 ini 0,35%. Untuk laba rugi komprehensif tahun berjalannya dibagi dengan penjualan pada 2018 itu 4,23%, 2019 itu 2,50%, dan di 2020 itu minus 2,43%. Untuk 2021 bulan Maret positif 4,87%, dan di bulan Juli itu 3,02%. Selanjutnya laba komprehensif tahun berjalan dibagi jumlah ekuitas. Pada 31 Desember 2018 itu 7,23%, 2019 itu 4,22%, dan 2020 itu minus 3,07%. Untuk 2021 pada bulan Maret 1,24%, dan Juli 1,53%. Untuk yang terakhir dari rasio usaha itu laba rugi komprehensif tahun berjalan dibagi jumlah aset. Di 2018 itu 3,56%, 2019 2,16%, dan 2020 minus 1,77%. Untuk 2021-nya pada tanggal 31 Maret itu 0,98%, dan Juli 1,02%. Untuk selanjutnya rasio keuangan per Desember pada 2018, total liabilitas dibagi total ekuitas itu 1,03 kali untuk liabilitasnya, dan di 2019 0,95 kali, dan di 2020 mengalami penurunan jadi 0,74. Sedangkan di 2021 ini mengalami penurunan lagi menjadi 0,39 per bulan Maret, dan 0,50 sedikit kenaikan di Juli menjadi 0,50. Untuk selanjutnya total liabilitas dibandingkan total aset per 2018 ini ada 0,51 kali, di 2019 itu 0,49 kali, dan di 2020 itu 0,42 kali. Pada
tahun 2021 per 31 Maret itu 0,28 kali, dan terakhir di Juli 2021 itu 0,33 kali. Untuk selanjutnya current ratio-nya itu aset pelancar dari bagi liabilitas jangka pendeknya itu di 2018 itu ada 2,54 kali, 2019 itu 2,53 kali, dan 2020 itu 4,60 kali. Ini artinya aset lancarnya cukup banyak, bisa membayar liabilitas jangka pendeknya dengan cukup baik. Untuk di bulan Maretnya itu 3,02 kali, dan di 31 Juli juga 2,24 kali. Oke, untuk selanjutnya review laporan laba ruginya per 31 Desember 2018, 2019, dan 2020. Di 2018 revenue-nya ada 356 miliar, di 2019 menjadi 368, di 2020 ini ada penurunan menjadi 266 miliar. Untuk beban pokok pendapatannya di 2018 ini 242 miliar, di 2019 ini ada 256 miliar, dan 2020 ini 177 miliar. Untuk laba brutonya itu di 2018 ini laba brutonya 14 miliar, dan 2019 ini 111 miliar, dan 2020 ini 88 miliar. Untuk laba usahanya 2018 26 miliar, 2019 ada 19 miliar, dan 2020 menjadi 5 miliar. Untuk labanya di 2018 ini mencapai 12 miliar laba, 2019 10 miliar, sedangkan 2020 mengalami kerugian sekitar 2 miliar 694. Untuk perbandingan 2021 dan 2020 sampai dengan 31 Juli. Di 2020 sampai dengan 31 Juli itu pendapatan mencapai 139 miliar. Sedangkan di 2021 ada kenaikan lebih baik dari tahun sebelumnya menjadi 141 miliar. Untuk beban pokoknya sampai dengan 2020 31 Juli itu 88 miliar, dan 31 Juli 2021 itu 97 miliar. Sehingga laba bruto usahanya di 2020 itu untuk sampai dengan Juli 50 miliar, dan 2021 itu 43 miliar. Laba usaha per bulan Juli 2020 itu 9,5 miliar, dan di 2021 itu 2,665 miliar. Untuk laba netonya di 2020 itu 8,9 miliar, dan di 2021 itu 1,46 miliar. Untuk selanjutnya analisis IPO PT Perma Plasindo Tbk yang akan disingkat menjadi BINO dengan 3 PT lain dengan jenis usaha yang sejenis di bagian properti dan real estate. Ini ada Trin, Indo, dan Real. Yang Trin ini IPO pada 2019, yang Indo IPO 2020, dan Real IPO pada 2020. Untuk Trin, harga IPO itu ada di Rp200 per lembar saham, dan Indo ada di Rp110 per lembar saham, dan Real ada di Rp100 per lembar saham. Sedangkan BINO itu harga penawaran 120 sampai 145. Untuk book value-nya di Perma Plasindo Tbk ini ada 160,22. Sedangkan di Trin, Indo, dan Real itu 0,15, 0,29, dan 24,70. Untuk PBV-nya, BINO dengan harga saham 120, PBV-nya 0,74. Sedangkan dengan harga 145, PBV-nya 0,90.
Sedangkan Trin, Indo, dan Real ini QBV-nya 1333, Indo 379, dan Real 4,04. Untuk pairnya Bino dengan harga saham 120 ini 48,98 dan harga saham 145 ini 57,14. Untuk Trin dengan harga saham 200 ini 16,32, Indo dengan harga saham 110 ini 14,30 dan Real 10.000. Untuk debt equity ratio-nya DER, Bino ini 0,50, untuk Trin, Indo, dan Real 2,27, 1,11, dan 0,05. Untuk return on equity-nya, Bino ini 2% dari ekuitas return-nya, untuk Trin 0,6%, Indo ini 3%, dan Real 1%. Untuk earning per share-nya, Bino 2,45, Trin 12,25, Indo 7,69, dan Real 0,01. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Review prospektus PT Perma Plasindo Tbk yang akan IPO mulai dari 4 November. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih.